Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, kepada yang terhormat Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati dan yang kami banggakan para hadirin Zoom online pada siang hari ini. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita bersama sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah di majelis online ini dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita seluruh umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, saya Ainul Hidayah, izinkanlah memandu acara pada kegiatan siang hari ini, maka akan segera saya bacakan susunan acaranya. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi, acara ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, keempat Mau'izah Hasanah, kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya Ummul Kitab tadi, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh saudari kita Ibu Erni yang akan membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 66 sampai 71. Kepada Ibu Erni kami haturkan. Terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim famin tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama
رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erni. Semoga Sadaqallahul azim, Sadaqallahul azim, Sadaqallahul azim. Semoga kita semua yang mendengarkan, wabil khusus kepada yang membaca, mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudariku sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan langsung melalui FB dan rekamannya juga akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe YouTube DDHK News untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti atau Mau'izah Hasanah dengan tema ibadah orang sakit yang akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kepada Bapak Ustadz kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Puasa semua Bu ya? Alhamdulillah puasa. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan puasanya berkah Bu ya.
sehat, Amin ya rabbal baik alamin. dunia dan akhirat kita insya Allah. Amin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kembali kita mengaji. Lanjutkan bagaimana kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita mengenai ibadahnya orang sakit. Ini memang ada sebagian mungkin saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita ini selalu sehat terus insya Allah. Namun kadang-kadang ada sesuatu hal ataupun keadaan sehingga teman-teman kita, saudara kita ada yang tidak berkesempatan untuk beribadah. Oke. Oke, ini hadirin. Ini hadisnya bahwa semua yang terjadi kepada kita itu adalah baik. Menurut pandangan Allah, semua yang terjadi kepada kita itu adalah baik untuk kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu datang kepada diri kita bisa berupa kebaikan dan bisa juga berupa keburukan. Bukan hanya yang buruk saja itu adalah merupakan ujian, tetapi yang baik pun banyak juga yang menjadi ujian untuk kita. Berapa banyak orang yang dulunya belum ada harta, ketika sudah ada harta, itu jauh daripada Allah. Orang yang dia kaya dengan orang yang dia sederhana, miskin, itu buat maksiatnya beda. Kalau orang miskin mau beli sabu, mau beli obat-obatan terlarang, dia masih mikir, karena uangnya nggak ada. Tapi kalau orang kaya, dia mau buat apa saja karena uangnya ada, dia mudah untuk berbuat kemaksiatan. Nah, di sini hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Ibu-ibu sekalian, di Singapura itu ada seorang wanita keturunan India. Namanya Anita Marjani, gitulah kurang lebih namanya. Nah, satu ketika dia divonis. Divonis apa? Divonis bahwa dia kanker stadium 4. 36 jam lagi dia akan mati. Itu vonis tuh, udah dokter ahli. Namanya Singapura, Bu ya. Kita orang Indonesia, itu yang buat Singapura kaya itu orang Indonesia. Yang banyak berobat di Singapura itu orang Indonesia. Kemudian di Penang, Malaysia sama. Penuh dengan orang Indonesia. Sampai orang-orang dokter-dokternya pun sudah banyak yang bisa berbahasa Indonesia dengan gaya Indonesia. Bukan bahasa Melayunya. Nah, jadi dokter di Singapura memvonis bahwa Ibu Anita tadi, Ibu Anita Murjani, itu akan meninggal dalam 36 jam ke depan. Maka apa yang dibuat? Karena sudah tahu kematiannya kapan, maka keluarganya pun, termasuk yang dari India pun, mereka memesan tiket, semuanya datang menemani Anita Murjani, menemani kematiannya. Nah, 36 jam mendekati kematian, dia menutupkan mata. Jadi ada satu experience, satu pengalaman ataupun satu keadaan, kejadian di mana ketika dia menutupkan pandangannya, menutupkan matanya, dia seolah-olah berada di tempat yang lain dan bertemu dengan orang yang lain. Dalam, kita katakan istilahnya seperti mimpi lah, ataupun dalam perjalanan pikirannya itu,
Dia bertemu dengan orang. Maka dikatakan kepada dia, wahai Anita, kamu mau sembuh? Iya, saya mau sembuh. Wajar Bu ya, kita namanya manusia, kita mau sembuh. Apalagi orang-orang yang non-muslim itu memang keinginan mereka bertahan selama-lamanya, panjang umur. Nah, maka setelah dikatakan, bangun dia. Anita Murjani bangun. Dilakukannya apa yang dikatakan oleh orang yang di dalam mimpinya itu tadi. Dalam waktu 2 minggu, dia sudah keluar daripada rumah sakit. Padahal tadi jatahnya berapa lama? 36 jam sudah mati. Tetapi setelah 2 minggu dia sudah bisa keluar daripada rumah sakit. Dan setelah daripada 2 bulan, dia sembuh total. Maka pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh si orang tadi yang di dalam mimpinya tadi? Nah, hadirin rahmatullah SWT, ternyata yang dikatakan oleh orang yang di dalam perjumpaannya, di experience-nya itu adalah memaafkan orang lain. Apa saja kesalahan orang lain pada diri, agar kita sehat, agar kita bangkit, agar kita cerah kehidupan masa depan kita, maka maafkanlah orang lain. Secara agama ataupun secara medis itu menyembuhkan. Ternyata Anita itu di antara penyakitnya karena dia menyimpan dendam. Bertahun-tahun ada masalah, dia simpan. Ada masalah, dia simpan. Makanya ada satu terapi, ya, ada satu terapi. Ketika kita marah mungkin dengan orang lain, ya, kita marah, kita geram dengan orang lain yang kita simpan, dia berbuat jahat kepada kita, dia berbuat keburukan dengan kita, ada namanya unsend terapi. Unsend terapi itu apa? Unsend letter, surat yang tidak dikirim. Gimana itu maksudnya? Jadi ibu-ibu, ada orang yang kita benci, kita dendam, kita marah, berbagai macam kesalahan yang dia buat kepada kita. Dan itu berpengaruh sampai sekarang kepada kita. Ibarat Bu ya, jadi ini kisah nyata, ada orang yang dulu dia dipukuli oleh seseorang. Kejadian pemukulan itu berlangsung kurang lebih 15 menit. Maka dia datang untuk mengobati penyakit luka hatinya. Dia ditanya, kamu dulu ketika dipukuli, itu kejadiannya berapa lama? Proses terjadinya pemukulan itu 15 menit. Itu kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya masih teringat nih. Kalau lihat wajahnya, langsung naik kepala saya, langsung marah, langsung panas diri saya. Maka dikatakan kepada dia, kamu ibarat orang yang membawa cerurit. Cerurit tahu Bu ya, cerurit. Sabit itu. Orang-orang Madura itu, senjata. Ibarat kamu membawa cerurit. Yang luka itu mengenai kamu. Jadi ada cerurit lengket misalnya di lehernya. Ya, berdarah-darah. Itu kamu ibarat membawa luka selama 3 tahun. Proses kejadian itu kan hanya 15 menit. Kenapa kamu bawa sampai 15 tahun? Sampai 3 tahun. Kejadiannya kan hanya 15 menit. Kenapa kamu bawa lukanya sampai 3 tahun? Kira-kira itu baik atau tidak? Maka sebaiknya bagi kamu melepaskan itu. Dan kamu berikan dia hadiah. Hadiahnya apa? Maaf. Loh, kok dimaafkan? Kan dia yang salah. Ketika kamu memaafkan, ada energi-energi yang baik di tubuh kamu yang memberikan kesehatan dan hormon-hormon kamu membawa kepada kesenangan, kebaikan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika ada saja mungkin perbuatan orang buruk terhadap kita, kita husnuzon kepada Allah bahwa itu baik kepada kita. Salah orang lain, kita berusaha memaafkan.
memaafkan. Nah, kita akan kembali kepada unsent letter tadi. Nah, unsent letter itu apa? Surat yang tidak dikirim. Jadi orang yang salah kepada kita, Pak Habibie, itu ketika Ibu Ainun meninggal dunia. Kan Ibu Ainun kan istri daripada Pak Habibie. Nah, ketika Pak Habibie kehilangan Ibu Ainun, itu sangat betul-betul beliau kehilangan. Karena wanita yang sangat dicintai, wanita yang solihah, wanita yang baik kepada beliau. Mengapa Pak Habibie itu sangat drop ketika kematian Ibu Ainun? Seperti orang gila ketika sakitnya beliau. Seakan-akan ada Ainun di sana, seakan-akan ada Ainun di ruang tamu. Begitu, beliau pikirannya begitu. Seperti orang gila. Mengapa? Shock. Apa sebabnya? Ibu Ainun, dia menyimpan penyakitnya. Nggak dikasih tahu dengan Pak Habibie. Ketika sudah parah, baru ketahuan, disitulah shocknya beliau. Dan meninggal. Nah, karena Ibu Ainun meninggal dunia, beliau pun jadi istilahnya galau tingkat tinggi, tingkat dewa, galaunya beliau tuh, karena luar biasa, cinta yang luar biasa. Jadi, film-filmnya itu adalah hasil daripada tulisan. Tulisan itu adalah nasihat daripada dokter-dokter Jerman, karena penyakit daripada Pak Habibie itu sudah akut, sudah parah. Minum obat nggak mempan, buat macam-macam istilahnya terapi nggak mempan, maka dinasihatkan, Pak, sekarang Bapak tulislah apa saja mengenai tentang Ibu Ainun. Ditulislah oleh beliau, semua. Sehingga luahlah istilahnya keluh kesah ataupun macam-macam kerinduan beliau terhadap Ibu Ainun. Nah, terapi tulisan itu banyak memberikan manfaat. Nah, pada orang yang kita marah, kita dendam, tulis semua keburukannya. Kamu bajingan tengik, macam-macam kita tulis. Semua tulis. 2 halaman, 3 halaman, 10 halaman pun tulis. Tulis pun sambil marah-marah. Tinta merah, tinta hitam campur semua. Saking geramnya kita, saking marahnya. Tulis semua. Terus, tulisannya itu, surat itu disimpan? Enggak, dibakar. Buang terus, hilang. Kenapa? Karena kalau disimpan, itu nanti akan membuat memori kita naik lagi. Itu terapi yang pertama. Unsent letter. Yang kedua, ada namanya empty chair. Apa namanya itu? Kursi yang kosong. Kursi yang kosong. Jadi kursi kita letakkan, kita tulis nama di kursi tersebut. Mungkin dengan kertas ya, kertas kita letakkan di kursi tersebut. Kita biarkan letakkan misalnya Fulan lah namanya, kita letakkan tulisan itu di kertas. Di kertas dan kita letakkan di tempat duduk. Nah, ketika kita ngomong ya, kita ngomong dengan kursi yang kosong tadi, yang ada tulisan Fulannya itu tadi. Kamu dulu seperti ini, kita keluarkan semuanya. Pokoknya kemarahan semuanya dikeluarkan. Kemudian kita berakting, kita duduk di tempat dia. Kita seolah-olah menjadi diri dia. Dan kita berusaha menjawab, enggak, aku dulu, kenapa aku berbuat seperti itu? Aku begini. Kita balik lagi, seolah-olah istilahnya kita berakting menjadi 2 orang. Enggak, kan kamu begini. Dibuat seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita sudah marah, kita keluarkan, maka hati akan menjadi lebih baik, lebih tenang. Nah, hati rahmat subhanahu wa ta'ala, intinya apa? Bahwa jangan sampai kita memendam penyakit dalam hati kita. Ya. Khuzil afwa. Jangan kita itu diperintahkan untuk selalu sehat. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita. Olahraga silakan, yang hobi jogging silakan. Tetapi apa? Niatnya menjaga kesehatan agar lebih taat kepada Allah. Mudah sholat, mudah zikir, mudah baca Quran. Nah, kita berusaha menjaga kesehatan dengan cara apa? Di antaranya khuzil afwa, belajar memaafkan.
Nah, hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke hadisnya. Jadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua apa yang terjadi kepada kita itu adalah ujian dan gunanya adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka mereka akan diuji. Ada saja ujian yang akan dihampiri kepada kita kalau kita ingin naik derajat di sisi Allah. Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Jadi memang banyak sekali Bu ya hadis-hadis mengenai pentingnya kita untuk jangan meletakkan daripada kebahagiaan kita tuh di tangan orang. Seperti ini Bu ya. Jadi ada orang ini dia menderita. Ada lima hal yang membuat seseorang itu dia selalu menderita. Ada 5 hal yang selalu membuat orang itu menderita terus. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dia meletakkan kebahagiaannya di tangan orang lain. Mesti punya rumah segini, yang lebar. Kalau dia nggak punya barang ini, tidak termasuk dalam golongan itu. Jadi kan ada Bu kadang istilahnya dalam satu organisasi mesti ada punya ini dan itu. Jadi jangan kita letakkan kebahagiaan kita itu di tangan orang. Mesti punya rumah dulu, mesti punya motor yang ini, mesti punya HP yang begini, baru digolongkan sebagai orang yang kaya. Tidak. Jangan kita letakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Sehingga apa? Gaya berbanding dengan tekanan hidup. Semakin banyak bergaya, semakin tertekan hidupnya. Maka jangan kita memberikan ukuran bahwa hidup kita senang itu dengan ukuran orang lain. Kok dia begitu ya, rumahnya udah bagus. Saya kenapa belum ya? Oh dia kenapa begini ya, banyak hartanya ya. Saya kok belum ya? Jangan dihitung seperti itu. Susah hidup kita. Nah kalau dia menggantungkan hidupnya kepada standar kehidupan orang lain, selalu dalam keadaan susah, selalu dalam keadaan menderita. Yang kedua, siapa orang yang menderita? Orang yang selalu menyesali masa lalunya. Masa lalu Ibu dibuang. Masa lalu sudah tong sampah, jangan diingat-ingat lagi. Memang ingat sih, tapi istilahnya kita sudah memaafkan. Masa lalu kita maafkan. Sudah selesai, kita mikirkan masa depan. Tapi kalau kita masa lalu balik lagi. Ingat Bu ya, mungkin ibu-ibu mungkin yang sudah punya anak gadis, ataupun ibu-ibu mungkin nanti istilahnya ada pasangannya, jangan cerita masa lalu. Maaf cakap, kalau ada seorang perempuan dulu misalnya terjerembab dalam kenistaan, jangan ketika suaminya melamar mesti diceritakan lagi, jangan, tutup. Aib-aib masa lalu ditutup rapat-rapat, jangan dibongkar-bongkar lagi. Sepakat antara suami dengan istri, Mas punya masa lalu, saya punya masa lalu. Sepakat kita tutup dua-duanya, jangan dibuka. Kemudian itu yang ketiga, nah, itu yang kedua. Kemudian mengkhawatirkan masa depan. Kita diperintahkan untuk berusaha, ya. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Janganlah kita mesti begini, tidak. Oke, kalau memang sebagai motivasi silakan, tapi janganlah menggantungkan harapan kita kepada masa depan. Kemudian yang keempat adalah ridho. Dia mesti ridho. Dia nggak terima dengan kondisi dia. Kok aku begini ya? Nah, itu termasuk orang-orang yang dia menderita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat seperti itu mesti kita jauhi. Nah, ini kita kembali kepada penyakit tadi bahwa ada banyak kemudahan-kemudahan ya bagi orang-orang yang walaupun dia istilahnya menderita ya ataupun dalam keadaan sakit, ini ada keringanan-keringanan.
wuduknya dan sebagainya. Oke. Sekarang Bu, mungkin banyak di antara kita yang sulit ketika berwudu di toilet, ya. Kadang-kadang sulit berwudu ketika di toilet. Mengapa sulit di toilet? Karena majikan maunya kamar mandi itu selalu kering saja. Maka khususnya bagi orang yang sakit khususnya, ataupun ibu-ibu yang masih sehat, alhamdulillah, maka supaya kita mudah ketika berwudu, gunakanlah spray. Gunakanlah spray. Jadi penyemprot itu diambil ambil yang kosong, diisi air. Nah, spray itu digunakan untuk berwudu. Wudunya di mana? Wudunya di kamar boleh. Nggak mesti di kamar mandi karena majikan selalu mau kamar mandinya itu kering. Apalagi bagi orang yang sakit, maka gunakanlah spray. Jadi diisi air dan dia semprotkan saja ke wajahnya. 5 kali mungkin sudah ada netes-netes sedikit, baru diusapkannya, diratakannya ke wajahnya. Itu wajah. Tangan begitu juga semprotkan. Nah, itu namanya membasuh, ya. Itu namanya membasuh. Jadi kita semprotkan. Kemudian kita gosok-gosokkan. Itu namanya membasuh. Ghuslun bahasa Arabnya. Tangan begitu juga kita semprotkan. Sudah ada istilah menetes sedikit, kita ratakan. Nah, ketika rambut itu kita semprotkan ke tangan. Nah, itu namanya mengusap. Kalau rambut itu namanya mengusap. Ya, karena kita semprotkannya ke tangan bukan ke rambut. Ke tangan dulu baru ke rambut. Tapi kalau yang wajah tadi, tangan dengan kaki itu kita semprotkan dahulu sampai ada airnya yang kurang lebih istilahnya sudah ada yang seperti menetes begitu, baru kita basuhkan. Nah, kalau kita buat seperti itu mudah, istilahnya tidak sampai membuat toilet yang di tempat majikan itu jadi basah. Paling hanya kalau kita di kamar hanya basah sedikit saja, tinggal kita elap. Nah, ini cara mudah ketika mungkin ada yang sulit untuk berwudu. Sama juga dengan orang sakit. Orang sakit itu kewajiban bagi keluarganya untuk mengingatkan sholat. Selagi hayat masih di kandung badan, wajib untuk sholat. Nggak boleh ditinggalkan. Dan orang yang menjaga wajib mengingatkannya, Pak, sudah waktunya sholat. Loh, gimana nih sholatnya? Udah, tadi pakai spray tadi. Kalau memang dia suci, tidak ada. Karena memang keadaan orang yang sakit itu beda-beda. Kalau memang dia dalam keadaan yang bisa suci, ya, tidak berkaitan dengan najis, maka bisa disemprotkan langsung. Spray tadi. Langsung bisa digunakan. Nah, tetapi kalau mungkin infusnya ada, apalagi mungkin Pampers juga, ya, Pampers yang untuk orang dewasa itu. Nah, memang kalau Pampersnya itu bernajis, memang mesti diganti. Sholatnya orang yang sakit ada namanya jamak suri. Bukanlah istilahnya di jamak kosor, tapi jamak suri namanya. Jamak suri itu bagaimana? Jamak suri itu adalah contoh zuhur dengan asarnya itu didekatkan waktunya. Zuhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Jadi contoh mungkin jam 4 kurang, ya, jam 4 kurang 15. Kan masih ada waktu sholat zuhur. Nah, di situ dia baru kita istilahnya bangunkan dia, ganti pempesnya. Kalau memang bisa untuk cebok-cebok, kalau memang istilah tidak parah ya. Kalau memang parah sekali memang sulit lah. Nah, kalau memang dia mampu untuk ganti pempesnya ganti. Kemudian itu Bu ya, kalau najisnya bisa dengan pakai tisu ya. Tisunya tisu kering, bukan tisu basah. Ya, tisunya tisu kering kalau membersihkan najis-najisnya. Nah, kemudian sholat zuhurnya itu diakhirkan sampai jam 4 kurang 10 misalnya, ataupun jam 4 kurang 15, nanti sholat asarnya diawalkan. Sehingga dia bisa melaksanakan isinya ganti pempesnya hanya
2 kali nanti. Ya, hanya 2 kali saja, ketika zuhurnya dengan asar ataupun ketika nanti maghrib dengan isyaknya. Itu jamak suri namanya. Kemudian orang yang sholat ketika dia dalam keadaan sakit, tetap diusahakan sesempurna mungkin. Kalau dia mampu berdiri, tetap wajib untuk berdiri. Walaupun nanti dia nggak bisa ruku ataupun nggak bisa sujud. Mampunya berdiri, dia tetap wajib berdiri. Sedangkan kalau dia nanti ketika ruku, sekedarnya yang dia mampu. Jadi dia bisa duduk. Duduknya itu bermacam-macam, Bu, ya. Cara kita duduk ketika sakit bermacam-macam. Bisa duduk di kursi, boleh. Bisa duduk di tempat tidur rumah sakit, itu boleh. Afdolnya kalau dia duduk dengan duduk iftirash. Kalau dia mampu duduk iftirash, silakan duduk iftirash. Seseorang yang dia mampu sholat dengan sempurna walaupun dalam keadaan sakit, hendaklah sempurna sholatnya. Walaupun dia menggunakan infus tadi. Tapi kalau memang dia tidak mampu, sekedarnya saja. Ya, ada tertibnya, Bu, ya. Nggak mampu dia berdiri, dia bisa duduk. Nggak mampu dia duduk, dia bisa berbaring. Berbaring, kakinya menghadap kiblat dan badannya didongakkan, ya. Kursi-kursi di rumah sakit sekarang sudah bisa naik, kan? Nah, kepalanya menghadapkan ke kiblat, pakai bantal sedikit di belakang badannya, sehingga dia menghadap kiblat. Nah, sholatnya bagaimana? Kalau memang tidak terhalang, istilahnya macam-macam, wuduknya ataupun tayamumnya, sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah, orang yang misalnya, memang kejadiannya ada bermacam-macam ya orang yang sakit ini. Nah, orang yang mengqadha, kapan orang yang mengqadha salatnya itu? Jikalau dia sahibul jabirah. Sahibul jabirah itu orang yang diperban di bagian wajib. Di bagian wajib tayamum khususnya. Contohnya di tangan kirinya itu diperban. Nah, orang seperti ini dalam mazhab Syafi'i, kalaulah dia ada wudhu ketika diperbannya, dia ada wudhu ketika perbannya, ya, maka saya ulangi, orang yang dia ketika yang diperban adalah bagian anggota wudhunya dan tayamum. Anggota wudhu dan tayamum yang khusus itu adalah wajah dengan telapak tangan. Anggota tayamum adalah wajah dan telapak tangan. Jikalau diperban di bagian wajah ataupun telapak tangan, kepalanya bocor karena kecelakaan, ataupun tangannya terkena kecelakaan. Nah, orang yang seperti ini, maka sholatnya tetap nanti akan diulangi kembali. Ingat, Bu, ya, sholat tetap wajib dilakukan dengan keadaan apa saja. Walaupun dia diperban, tetap dia diwajibkan untuk sholat apapun keadaannya. Apapun bisanya, walaupun sholat dengan duduk, walaupun sholat dengan isyarat saja, tetap dia diingatkan untuk sholat. Kalau dia sehat nanti, silakan diulangi kembali. Mengapa mesti seperti itu? Fattaqullah mastata'tum, dalilnya. Kamu mesti wajib untuk bertakwa kepada Allah sekemampuan kamu. Dimanapun kita berada dalam keadaan apa saja, wajib untuk sholat. Sama dengan kita di atas pesawat, tetap wajib untuk sholat, walaupun nggak berwudu pada saat itu. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah SWT, nah orang yang dia diperban di anggota wudunya, nanti dia mengulangi lagi sholatnya. Dia wajib sholat dan dia mengulangi sholatnya. Tetapi, jikalau lukanya itu tidak di anggota yang bukan tayamum, contoh di kaki misalnya. Di kaki kan bukan untuk anggota tayamum. Nah, kakinya itu kan bagian daripada wudu. Contoh ini kakinya, ya, ini kakinya. Perban itu di ujung daripada jempolnya, jempol daripada kakinya. Bagaimana wudunya? Wudunya tetap wajah disempurnakannya, wajah dibasuh, tangan kanan, tangan kiri, rambut. Nah, bagian kaki dia basuh bagian yang sehat dan bagian yang diperban tadi, ya, dia usap sedikit saja. Dan dia wajib dua. Dia wajib dua, yaitu tayamum dan wudu. Orang yang dia diperban kakinya, saya ulangi lagi, orang yang diperban di kakinya, dia wajib dua.
Dia wajib untuk tayamum dan dia wajib untuk berwudu. Tayamumnya bisa didahulukan ataupun tayamumnya bisa diakhirkan. Mudahnya tayamumnya didahulukan. Mudahnya. Jadi dia tayamum misalnya ambil debunya, tak. Kemudian tangannya, tangan kanan, tangan kiri, selesai, baru dia berwudu, basuh wajah, satu, tangan kanan, tangan kiri, rambut. Nah, kakinya, bagian yang sehat dibasuh dengan air, dan istilahnya, dielapkannya sedikit, perbannya itu. Jadi orang yang diperban, dia wajib 2. Yaitu, wajib 2 yaitu tayamum dengan wudu. Nah, memang begitulah dalam mazhab Syafi'i. Yang saya terangkan itu mazhab Syafi'i. Jadi, Bapak-Ibu sekalian rahmati Allah SWT, tetaplah kita wajib untuk melaksanakan sholat sebaik mungkin. Ya. Sebaik mungkin. Sebagai apa yang kita mampu, silakan dibuat. Diusahakan, ya. Kalau sholat tadi, kita berdiri. Sekemampuan kita. Nggak bisa, Bu. Nggak boleh. Kalaulah istilahnya dia mampu untuk berdiri, kok dia langsung duduk, nah itu nggak sah seperti itu. Karena dia mampu berdiri. Nah, kalau dia nggak mampu untuk ruku dan sujud, barulah dia boleh duduk. Jangan dia, di atas kursi, ataupun yang paling afdal, dia duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang ketika kita tasyahud awal. Di lantai bawah, isinya di bawah, kalau dia mampu. Kalau tidak, selonjor kaki pun nggak ada masalah, Bu. Kakinya misalnya menghadap ke kiblat. Ya. Dia dalam keadaan duduk begini, kakinya selonjor pun nggak ada masalah. Bisa juga sholat. Jadi kakinya selonjor, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, istilahnya pergerakannya sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Sementara begitu, Bu, pembahasan kita ini memang mengenai sholat dalam mazhab Syafi'i memang cukup luar biasa lah, pelaksanaannya. Namun begitulah arahan ulama-ulama kita. Demikian mungkin, jika mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sepertinya sudah ada yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum. Oh, ini izin bertanya. Ustadz, saya mau tanya, ini yang tadi masalah wudhu pakai semprotan itu, kalau di mulutnya itu gimana? Berarti harus disemprot mulutnya pakai air. Gitu, oke, Bu, ya. Jadi, ketika wudhu, ya, wudhu itu rukunnya ada berapa, Bu? Rukun wudhu? 6 ya, Ustaz. Ada 4, Ustaz. Rukun wudhu ada 6. 1. 6, ya ada 6. 1, niat. 1, niat. 2, membasuh wajah. 3, membasuh tangan. 4, rambut. 5, kaki. 6, tertib. Jadi kalau kita melihat rukun ini, yang wajib dibasuh hanya 4. Wajah, tangan, rambut, kaki. Kalau telinga itu sunnah, Bu, ya. Telinga itu sunnah. Loh, jadi gimana Ustadz? Yang kumur-kumur tadi, kita semprot juga. Nah, itu bagian daripada kesunnahan. Bagian daripada sunnah. Nah, jikalau ibu mau sunnah, silakan. Mau disemprot, ya kalau untuk mulut dia nggak istilahnya pakai gelas saja pun bisa kan, Bu, istilahnya kalau. Tapi kalau istilahnya biar mudah, ini kan tadi isinya kita cerita biar mudah untuk wudhunya. Contoh, Bu, ya kita kan diusahakan, Bu, setiap kita sholat diusahakan tepat pada waktunya, diusahakan ya, diusahakan. Nah, maksud saya menyampaikan ini apa? Supaya ketika kita sholat itu bisa cepat, yang wajib-wajibnya saja pun sudah bisa kita kerjakan. Ibu hanya semprot wajah, istilahnya tangan, rambut, kemudian kaki, selesai. Berwudu. Sholat di kamar. Istilahnya bisa kita gunakan untuk sholat maghrib itu 5 menit. Sholat wajib, kan hanya Al-Fatihah. Yang bacaan wajib ada berapa, Bu? Udah kita bahas kayaknya kemarin ya. Bacaan yang wajib ketika sholat ada berapa? Ada 5. 5. Apa saja, Bu? Pertama? Ya, itu dia, Bu. Al-Fatihah. Maaf Ustaz, tadi tolong diulangin tadi rukun wudu tadi yang keempat apa Ustaz? Rukun wudu ada 6. 1, niat. Niat. 2, membasuh wajah. Membasuh wajah. 3, membasuh tangan.
4, mengusap. Kalau keempat, mengusap ya, bukan membasuh. Mengusap Itu rambut. ambil air, set gitu aja. Beda dengan membasuh. Membasuh tadi yang kita gosok-gosok tadi. Oke. Ya. Kemudian basuh rambut, kemudian kaki, baru tertib. Nah, itu dia. Oke, Nah, makasih. jadi Ustaz. tadi, oke kita kembali ke tadi. Apa namanya tuh? Ketika kita mau sholat maghrib, Bu ya, kan banyak yang istilahnya dijamakkan saja. Ya. Kalau boleh tetap ya kita minta izin, walaupun 5 menit. Ya, walaupun 5 menit. Tadi wudhunya cepat, pakai sempat-sempat tadi. Dan sholatnya yang wajib-wajib juga. Sholatnya yang wajib-wajib saja. Al-Fatihah. Kemudian, yang kedua adalah tahiyat. Nah, pertama, bukan Takbir. saya ulang ya. Allahu Akbar. Ya, yang pertama adalah takbir. Yang Ya. kedua Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat sholawat. Ya. Yang kelima salam. Tahiyat. Jadi ibu-ibu kalau sholat nggak baca surat Qul huwai, misalnya Qul huwai ya kan, itu sah sholatnya. Surat istiqomah kan gitu. Kalau nggak dibaca sudah sah. Allahu Akbar, alhamdulillah, waladhdallin, amin. Oke langsung ruku. Salam. Tahiyat, tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai situ yang wajibnya sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai situ yang wajibnya ketika sholat. Kama shallaita, terus ke belakang, fil alamin innaka hamidum majid, itu sudah bagian daripada kesunahan. Jadi 5 yang wajib. Takbir, Al-Fatihah, tahiyat, sholawat, dengan salam. Sudah cukup. Jadi kalau memang mau sholat dengan cepat, ini saja dilakukan, sudah bisa. Wuduknya mudah, sholatnya juga mudah. Oh, nggak apa-apa Ustaz, kalau kita sholat cepat-cepat, nggak apa-apa lah, yang penting kan sah. Asal jangan misalnya melewatkan waktu. Sehingga kadang jamaknya istiqomah, terus dari dulu ke dulu, 7 tahun, 10 tahun, jamak terus. Nah itu jangan, kalau boleh jangan seperti itu. Tetap negosiasi dengan majikannya dan disediakan waktu paling tidak 5 menit untuk sholat maghrib. Ustadz itu terus sunahnya bisa diqodho ya? Sunahnya misalkan sholat maghrib kan cuma waktunya minim gitu. Terus kan pengen sunah gitu. Sunahnya itu bisa diqodho ya? Ya, segala bentuk amalan-amalan sunnah yang biasa dan mau diistiqomahkan itu bisa untuk diqodho. Contohnya sholat ba'diyah maghrib misalnya ya. Biasanya istilahnya dia buat. Udahlah nanti aja istilahnya karena lagi sibuk waktu maghrib, nanti langsung diqodho ketika sebelum tidur misalnya. Ataupun biasa sholat awabin. Ataupun biasa sholat tahajud misalnya Pak, kan malam, sholat tahajud malam biasanya istiqomah. Tapi tiba-tiba terkejut ya. Tiba-tiba bangunnya telat ya. Maka paginya itu tetap bisa dia melaksanakan sholat tahajud walaupun setelah subuh. Itu amalan sunnah. Sunnah untuk diqodho juga. Hadisnya hadis sahih. Oke Bu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya. Kalau sholatnya orang yang sudah pikun itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya masih wajib sholat apa enggak ya? Soalnya nenek ini kan dia kan sholat, tapi nanti sholat dalam keadaan sholat berdiri itu mama katanya, Nur baca apa lagi Nur gitu katanya. Jadi itu gimana? Istilah Malaysianya itu nyanyo, pikun. Orang yang sudah pikun ya. Orang yang seperti ini, orang tua yang sudah pikun, akalnya sudah nggak normal, sama seperti dia orang gila. Nah, orang-orang yang seperti ini, bagi mereka tidak diwajibkan sholat. Orang mabuk, orang tertidur, kan begitu. Nah, tadi jadinya kalau memang seperti itu, ya sekemampuan kita saja. Begini Bu, tetap kita layani. Orang tua, ujiannya untuk kita adalah mereka kembali kepada sifat anak-anak. Bagi ibu-ibu yang masih ada orang tuanya, memang kita perlu bersabar ketika merawat orang-orang tua seperti ini.
Jadi memang sedikit demi sedikit memang kita bimbing. Begitu, Bu. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Adakah lagi yang mau bertanya langsung kepada Bapak Ustadz? Kalau belum ada, ini saya bacakan yang dari kolom chat Ustadz. Dari Mbak Himatul Aliyah. Izin bertanya Bapak Ustadz, ketika seseorang itu puasa Ramadan, akan tetapi tidak sholat, puasanya itu sahkah? Tolong pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Iya, puasa dan tidak sholat. Bagaimana itu kedua-duanya? Tidak sempurna istilahnya puasanya, kecuali memang dia melaksanakan seluruh daripada perintah Allah. Jadi memang puasa adalah kewajiban, sholat juga kewajiban. Jadi orang yang puasa nggak sholat itu sah nggak puasanya? Puasanya sah, tetapi kurang sempurna untuk pahalanya pada hari itu. Jadi tetap puasa memang sebagai momen kita pada bulan Ramadan ini. Puasa adalah tujuannya sebagai ketakwaan, la'allakum tattaqun. Loh, dia puasa kok nggak sholat, berarti puasanya bermasalah. Maka tetap kita puasa juga, sholat juga, kan mau bertakwa. Jadi setiap tahun kita puasa bukan sebagai adat, tetapi adalah sebagai sarana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kewajiban puasa, kewajiban sholat sama-sama wajib dua-duanya dalam rukun Islam. Itu sebagai syariat kita. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Semoga bisa mencerahkan ya Mbak Himatul Aliyah. Ini ada yang nitip pertanyaan di WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya izin bertanya, waktu imsyak saya muntah dan dengan tidak sengaja. Terus saya melanjutkan aja niat puasa. Apakah puasanya batal atau sah? Terima kasih atas jawabannya. Ya, muntah ada kalanya disengaja dan ada kalanya tidak disengaja. Nah, kalau muntahnya tidak disengaja, walaupun istilahnya dalam masa yang dia ketika berpuasa, di siang hari, sore hari, ketika berpuasa. Bagaimana keadaan puasanya? Puasanya tetap sah. Puasanya tidak batal. Ya, puasanya walaupun dalam keadaan, karena yang batal itu adalah muntah yang disengaja. Dengan syarat muntahnya itu ketika dia muntah, apa saja yang ada di mulutnya dia kumur-kumur nanti dan dia buang, jangan sampai itu tertelan kembali. Jadi muntahnya itu loh, ada rupanya yang dia muntah dengan disengaja, ya ada orang yang dia muntah disengaja. Nah, kalau dia muntah dengan sengaja, dia jolok-jolok tangannya ke mulutnya, mungkin mengeluarkan obat kah ataupun sengaja supaya sakit dan macam-macam, maka itu membatalkan puasa. Jadi yang tidak membatalkan puasa yang tidak disengaja, silakan dilanjutkan puasanya. Baik, berarti kalau muntahnya tidak sengaja itu sah ya Ustadz, tetap meskipun ya. Kecuali Bu ya, dia muntah, kemudian dia dalam keadaan yang pusing, pening, yang seperti itu dibatalkan saja. Namanya memang kondisi badannya kan tidak memungkinkan. Kalau dia pusing, bahkan mungkin pingsan, yang seperti itu istilahnya batalkan saja, nggak usah ditahan. Sebagaimana ibu hamil ataupun menyusui. Ataupun istilahnya wanita yang haid. Udah jam 6 nih dia puasa, sampai jam 6 sore. Dibatalkan apa enggak? Ya dibatalkan. Itu ibadah juga, ibadah sebagai kita sarana menjaga kesehatan kita. Ibu hamil yang dia khawatir akan anaknya, karena kalau dia puasa nanti anaknya akan kurang susunya. Itu ibadah. Karena merawat anak, merawat bayi itu ibadah. Menjaga kesehatan janin bagi seorang ibu yang hamil itu adalah ibadah. Menahan diri dengan berbuka puasa sehingga dia tidak melanjutkan puasanya karena dia istilahnya keluar darah ketika sore hari itu jam 6, itu ibadah juga. Jadi jangan merasakan, iya kok bocor ya, misalnya. Sia-sialah puasaku tadi. Nggak sia-sia, ibadah itu. Sudah dapat pahalanya puasa, dapat pahalanya. Dapat pahala taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Alhamdulillah, ada yang bertanya lagi. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ingin
Tidak lanjuti soalmu tadi Ustadz, kalau seperti bersendawa itu Ustadz kayak gelegean gitu ya Ustadz, kita langsung saya tadi buru-buru mengeluarkan seperti ludah gitu ya, tapi ternyata itu bukan yang kita keluarkan dari yang sendawa tadi, tapi saya tuh merasakan ada sesuatu tapi nggak sampai keluar, tapi sepertinya itu tertelan lagi gitu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya kalau memang batasnya Bu, ada kan kalau yang makanya memang belajar tajwid kan ada huruf apa namanya itu tingkatan-tingkatan ketika makhraj di leher. Nah, huruf kha itu kha. Nah, itu batasnya Bu. Huruf kha itu paling atas, paling bawah hamzah dengan huruf h, naik lagi h dengan a, atasnya itu kha dengan gha. Itu dia kalau batasnya itu di situ ada kita keluar daha, keluar nasi misalnya, nyempil di situ. Maka apa yang keluar di situ wajib untuk dikeluarkan, jangan ditelan lagi. Karena kalau ditelan dia batal. Nah, kita lihat dia di dalam kah, apakah di batas kha tadi? Kalau di batas kha ya sudah keluar dahaknya itu. Dahak Bu ya. Dahak kan beda dengan ludah. Dahak kan beda dengan ludah. Nah, kalau dahak keluarkan. Tetapi kalau dahaknya itu dia telan, nah itu batal. Jadi paham itu ya? masih di batas tenggorokan Ustadz. Jadi waktu saya langsung saya keluarkan itu nggak keluar, tapi yang keluar itu cuma ludah gitu loh. Ya sudah, berarti itu istilahnya masih di dalam tenggorokan. Iya, iya. Melebihi daripada batas kha tadi. Nah itu nggak apa-apa. Lanjutkan terus. Iya. Makasih penjelasannya Ustadz. Ya, insya Allah. Ya. Silakan Bu, yang lain. Adakah lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, ini saya bacakan dari izin bertanya. Ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan 5 hal yang menyebabkan penderitaan. Yang 3 tadi sudah disebutkan sama Ustadz, tapi yang 2-nya lagi itu apa Ustadz? Yang mana Bu? Jadi Ustadz menyebutkan ada 5 hal yang menyebabkan penderitaan. Terus kan yang 2-nya itu apa? Tadi kan Ustadz sudah menyebutkan 3 hal yang menyebabkan, baru 3, yang 2-nya. Oh, baru 3 tadi ya? Oke. Saya ulangi ya. Yang pertama, yang pertama menyesali masa lalu. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Yang ketiga, tidak menerima kondisi ataupun tidak ridho dengan keadaan. Yang keempat, menyerahkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Yang kelima, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Udah Bu ya? Jadi ini kalau dia punya sifat-sifat seperti ini, selalu menderita saja kehidupannya. Selalu saja. Jadi yang seperti ini usahakan kita buang ya. Kita buang. Nggak ada dalam kamus kita kalau bisa. Kita memaafkan. Khuzil afwa. Lafaznya dalam Quran itu khuzil afwa. Maaf itu diambil. Maaf itu diusahakan. Maaf itu memang betul-betul sungguh-sungguh kita berusaha untuk memaafkan. Memaafkan dengan tulus. Walau beda maaf, beda ingat ya. Kita memang ingat kejadian itu, tetapi kita udah maaf. Ada orang yang rugi miliaran, bangkrut karena gara-gara ditipu. Ingat ya, ingatlah miliaran kok. Ingatlah kesalahannya. Tapi kita sudah memaafkannya. Kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi khudil afwa. Dan jangan juga kita menyerahkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Netizen berkola, netizen berkata. Kita kalau ngikuti mulut-mulut netizen lebih pedas. Jadi sakit hati kita kalau komen-komen itu kita tanggapi semua. Jadi jangan kita serahkan kebahagiaan kita itu pada mulut orang lain. Jangan. Ya, wa'arid anil jahilin. Ada orang ngomong kan ada apa namanya itu bersaing dalam usahanya dan sebagainya. Terus kita istilahnya dikhianati ataupun dizolimi dan sebagainya.
Maka wa'arid anil jahilin. Jangan kita pedulikan orang-orang seperti itu. Fokus kepada kerjaan kita, fokus kepada tugas kita, fokus kepada masa depan kita. Jadi yang seperti itu buat lalu saja, istilahnya biarkan saja. Gitu Bu. Syukran, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Ya. Saya mau bertanya, apakah boleh kita memakai pakaian yang terkena cairan alkohol untuk sholat? Dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Oke. Alkohol sekarang itu bermacam-macam. Dulu kita, zaman-zaman kecil-kecil dulu lah ibu-ibu sekalian, pokoknya segala yang alkohol itu adalah najis, nggak boleh dipakai. Sehingga ada parfum alkohol, ada parfum non-alkohol dijual-jual, pinggir jalan ataupun toko-toko. Nah ternyata setelah diteliti, zaman pun semakin berkembang, alkohol itu macam-macam, beda-beda. Nah, hand sanitizer yang kita gunakan itu adalah alkohol. Itu alkohol juga, hand sanitizer yang banyak digunakan. Kemudian, parfum-parfum sekarang itu banyak yang beralkohol. Terus, jadinya kalau kita pakai parfum beralkohol, kita semprotkan cairannya itu ke pakaian, ataupun pakai hand sanitizer. Jadi, kita kalau sholat, misalnya kita kan ke masjid kita, kan di depan masjid itu ada hand sanitizer, terus kita pakai, terus kita sholatnya tidak sah, nggak begitu. Ternyata alkoholnya beda. Alkohol itu beda. Jadi, yang haram itu alkohol untuk minuman, dicampurkan yang memabukkan. Sedangkan untuk penggunaan hand sanitizer, bahkan untuk parfum, itu tidak mengapa digunakan. Tapi ingat Bu ya, kalau dipakai pun ya jangan terlalu wangi-wangi yang semerbak sangat lah ya. Untuk sholat, untuk di rumah silakan ya. Begitu Bu. Oh iya Pak, ini loh kan sekarang selama pandemi ini kan kita kemana-mana, pulang dari mana pun kita harus disemprot pakai itu, Iya. pakai cairan alkohol itu. Jadi boleh ya yang ini? Boleh, nggak ada masalah. Oh ya, terima kasih. Beda dia. Ya, makasih atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, ini ada yang dari kolom chat Ustadz, dari Mbak Sayanti Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau swab di waktu puasa batal nggak ya puasanya? Jazakallah khairan. Kalau swab ya kan antigen ya, kan hidung, mulut. Hidung pun dia nggak masuk ke dalam Bu, nggak sampai ke istilahnya rongga yang dia hanya luarnya saja. Mulut pun begitu juga. Mulut paling dekat-dekat gusi. Jadi kalau yang seperti itu maka tidak membatalkan puasa. Sama Bu ya, kalaulah istilahnya ibu-ibu yang sakit hidungnya, flu, ataupun ada orang yang asma, sakit asma, gimana tuh kalau pakai obat meredakan asma tadi kan dia pakai disemprotkannya. Nah itu walaupun istilahnya ada semprotan yang masuk ke dalamnya, maka sebagian para ulama itu membolehkan karena hajat. Karena kalau nggak disemprotkan, dia akan parah istilahnya nafasnya itu. Jadi sedikit saja. Sudah cukup. Nah, orang yang dia flu misalnya, dia pakai minyak angin kah ataupun inhaler, bolehkah ketika puasa itu pakai inhaler? Hukum penggunaan inhaler ketika puasa, kalau dia tidak ada sakit apa-apa, itu hukumnya makruh. Kalau nggak sakit apa-apa. Tapi kalau memang hidungnya tersumbat, hidungnya pilek, nah silakan. Membatalkan puasa? Enggak. Inhaler. Ya, karena untuk pengobatan. Sama juga ada orang yang dia matanya sakit. Matanya sakit, kemudian diobati dengan disuntik, nggak batal puasa. Kuping sakit. Bolehkah diteteskan cairan kuping itu? Nah, cairan sebagai obat ketika diteteskan ke kuping, boleh. Mengapa? Karena cairan yang membatalkan itu adalah cairan yang memberikan energi tubuh. Cairan yang dia, obat yang dia membuat tenaga kita bertambah.
Nah, semua daripada hal-hal yang membatalkan puasa, itu yang masuk daripada rongga-rongga. Mulut, hidung, telinga. Dan yang masuk itu adalah memberikan tenaga. Tetapi kalaulah memang tidak melalui rongga-rongga, contoh lewat tangan diinfus. Kan infusnya di tangan. Ya, dan dia bukan merupakan rongga, hanya pori-pori urat nadi kita dimasukkan ke situ. Membatalkan puasa, batal puasa. Mengapa? Infusnya itu energi. Infusnya itu glukosa, memberikan tenaga walaupun dia tidak dalam istilahnya lubang-lubang rongga-rongga. Jadi memang yang dilihat adalah apakah obatnya itu dia memberikan energi ataupun tidak. Tetapi ibu-ibu sekalian, kalau memang mungkin istilahnya ada obat selain mungkin yang tadi diteteskan mata dan sebagainya, apa namanya itu di telinga, jadi istilahnya kalau memang istilahnya di asap-asap pun bisa juga. Nah, itu pakailah cara yang seperti itu. Ketika kita puasa, ya disunnahkan menghindari hal-hal yang mengenakkan tubuh. Makanya Bu, mandi, kapan mandi yang sunnah ketika bulan puasa? Mandinya habis maghrib. Mandinya kapan? Habis maghrib mandinya. Loh, tapi kan saya mandinya biasa habis asar, waktu sore. Boleh mandinya. Hukumnya boleh-boleh saja, tetapi afdolnya kita meninggalkan pakai parfum, meninggalkan gosok gigi. Nah, semua itu dilakukan kapan? Nanti ketika maghrib. Afdolnya. Itu kita cerita afdol. Kalau masalah boleh-boleh saja tadi. Itu Bu ya. Baik, jadi boleh ya Mbak, tadi swab itu boleh, tidak membatalkan puasa. Selanjutnya ada yang bertanya lagi di WhatsApp nih Ustadz. Suatu saat teman saya itu, dia tuh jobnya jaga anak Ustadz, terus main ke rumah nenek. Jadi tidak bisa sholat duhur asar. Jadi tidak bisa sholat duhur dan asar. Setelah tiba ke rumah majikan aslinya pada waktu maghrib. Jadi apakah sholat yang ditinggalkannya itu duhur dan asar tadi bisa dikodok di waktu maghrib Ustadz? Atau kapan waktu untuk mengkodoknya? Ibu-ibu mungkin di antara kita ataupun teman-teman kita, saudara kita, seluruh sholat yang dulu pernah ditinggalkan itu wajib untuk kita hitung, ambil bilangan yang paling banyak, dan dikerjakan berturut-turut, diusahakan. Mengerjakannya dengan keadaan ringan, dengan keadaan happy. Kerjakan sedikit demi sedikit. Dulu, di masa masih jadi kuntilanak, ya, bertahun-tahun misalnya. Maka, itu dihitung berapa banyak masa kuntilanaknya tadi itu. 3 tahun, 5 tahun, hitung semua. Banyak ya Ustadz, sampai 20.000 sholat. Ya hitunglah. Genapkan ukurannya, genapkan jumlahnya. Kemudian, dikerjakan sedikit demi sedikit. Dikerjakan sedikit demi sedikit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 hari dapat. Nanti kerjakan lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dapat 2 hari. Kapan dikerjakannya? Terserah Anda. Habis subuh bisa. Tengah malam bisa, tengah hari bisa, nggak ada waktu terlarang. Ya, kan waktu terlarang itu habis subuh dengan habis asar Ustaz. Nggak ada waktu terlarang nih, udah utang ini. Utang cepat dibayar, jangan lama-lama. Jadi, kita mengerjakannya tidak ada waktunya. Jadi, seperti tadi ya, sholat maghrib. Kapan dikerjakan? Ya, kalau memang dia ada waktu ketika maghrib itu, silakan dikerjakan pada waktu maghribnya. Tetapi mungkin karena maghrib mungkin ya, ada tugas lagi, memasakkan lagi yang dimajikannya, kerjakanlah nanti di waktu malam sebelum tidur. Jadi sholat yang dulu pernah ditinggalkan wajib. 4 mazhab para ulama wajib untuk diqadha. Begitu Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya nih, bagaimana jika berpuasa itu vaksin boleh apa tidak, membatalkan puasa atau tidak? Terima kasih, hanya itu. Ya, vaksin
itu kan kita disuntik di bahu kita, di tangan kan. Nah, itu bukan bukan rongga. Kalau rongga kan mulut, hidung, telinga, kemaluan, ya, itu rongga-rongga. Nah, itu dia bisa membatalkan puasa. Tetapi karena dia di tangan dan hanya jarum saja, kita kalau di jarum kan di daerah rongga-rongga, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau divaksin tangan, jadi kalau kita divaksin di tangan kita, di tangan, ya, ada yang di mata, ataupun mungkin di punggungnya, itu tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu sakit, datang ke dokter, disuntik pantatnya, batal puasa? Enggak. Vaksin di bahu, di tangan kita, enggak batal puasa. Tetap dilanjutkan puasanya, Bu. Ya, begitu. Terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi vaksin itu juga tidak batal ya Ustadz ya? Iya, tidak. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Heni Romayanti Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Terus kalau puasa yang ditinggalkan dan sholat yang ditinggalkan sudah puluhan tahun lupa, itu bagaimana cara membayarnya Ustadz? Dihitung. Ngitungnya gimana? Lupa. Jadi misalnya Bu, dari kapan kita ngitungnya? Dari umur balik. Ya, ibu-ibu yang mungkin baliknya umur berapa dulu? Jadi 9 tahun kah? 15 tahun kah? Nah, jadi masa balik itu kira-kira dulu dia berapa lama sholatnya? Sebelum jadi kuntilanak tadi berapa lama misalnya? Ya. Terus kemudian berubahlah, dia berubah bentuk, ya. Berubah bentuknya berapa lama, terus kembali lagi menjadi yang wanita solihah, kan begitu. Nah, itu masa hantunya tadi itu, dia berapa lama itu dihitung. Diperkirakan, oh tapi saya dulu pernah ya, saya rajin dulu sholat maghrib. Tapi ya, rajin-rajin gimana lah begitu. Udah, masukkan aja. Jadi masukkan aja, ibarat ditinggalkan. Ya, masukkan dalam hitungan itu. Jadi udah dapat nanti hitungannya, dilebihkan. Berapa hari ya? Setahun itu 365 hari. Berapa tahun ya kira-kira saya ya? Setahun apa 2 tahun? Apa 3 tahun? Misalnya di angkanya 20, istilahnya 200 rakaat sholat atau berapa rakaat nih ya? 203 apa 205? Ambil yang 5, 205. Antara 203 dengan 205, ambil 205 misalnya. Jadi diambil bilangan yang paling banyak dan digenapkan. Supaya apa? Hilang keraguan kita. Jadi jumlahnya mesti kita dapatkan dan bisa kita dapatkan. Ya. Kalau istilahnya nanti ada yang mau dicontohkan, nanti kita contohkan. Untuk ibu, apakah berlaku juga buat orang yang mu'alaf? Ya Bu. Apakah hukum ini berlaku juga bagi seseorang yang mu'alaf? Oke, orang yang mu'alaf, ya, orang yang mu'alaf ketika dia masuk Islam itu dia hendaklah mempelajari Islam lebih dalam lagi, ya. Nggak usah kita jadi seluruh daripada apa saja kesalahannya di masa lampau itu tidak dibebani kepada dia, sudah terhapus semua. Masuk Islamnya umurnya 24 tahun. Maka disitulah mulai dia melaksanakan sholat. Dari umur 24 tahun penghitungannya. Yang lama-lama dia balik umur 15 itu tidak. Jadi semenjak Islamnya disitulah dia diwajibkan. Itu. Berarti hukumnya berlaku ketika dia masuk agama Islam ya Ustaz? Ya, begitu. Yang lainnya dimaafkan, ya. Baik, ini rupanya Mbak Heni menyambung pertanyaan lagi nih Ustaz di kolom chat. Beliau tuh juga mu'alaf sepertinya. Saya mu'alaf tahun 2004 masuk Islam. Pertamanya diajarin sama suami, terus lama-lama tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, kalau ibu istilahnya ringan ya. Yang pertama memang Ibu Heni sedikit demi sedikit dipelajari buku tuntunan sholat itu Bu. Nah itu kalau sudah hatam nanti bisa kita lanjutkan lagi.
Kemudian kalau ibu memang istilahnya ada kemampuan untuk melaksanakan sholat itu, silakan dihitung. Ya, silakan dihitung sholat-sholat yang tertinggal dulu. Ketika sudah masuk Islam ya, dari sudah masuk Islamnya, baru dikerjakan sedikit demi sedikit. Tetapi memang ibu pelajari dulu bagaimana istilahnya cara-caranya. Yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan kembali, Bu. Oke, begitu, Bu. Alhamdulillah. Adakah lagi yang ingin bertanya? Oh, ini ada dari Mbak Marlina, Ustadz, dari kolom chat beliau bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, kalau sholat yang dulu-dulu kita tinggalkan dan harus diganti dan dihitung, lalu waktunya kapan untuk menggantinya? Dan berarti sholatnya dikerjakan di luar sholat ya, Ustadz? Lalu gimana hukumnya? Apakah ada dalilnya? Terima kasih. Apa pertanyaan tadi? Awalnya apa? Sholat-sholat beliau itu dulu banyak meninggalkan sholat, Ustadz, di waktu zaman jahiliyah gitu. Terus lupa hitungnya. Ya, apa namanya itu? Pertama dia mesti dihitung ya. Pertama mesti dihitung. Semuanya jelas. Tadi penghitungannya sudah saya contohkan. Kemudian waktunya kapan untuk diganti? Waktunya kapan saja. Habis asar bisa, habis subuh bisa. Sebab apa? Utang ini. Utang mesti segera dibayar. Kemudian, apakah bisa, misalnya nih ya, contoh, maghrib sholatnya 3 rakaat. Setelah dia sholat maghrib, kalau dia mau mengerjakan sholat untuk 1 hari, bisa. Dia mau 1 hari, ataupun dia mau maghrib saja, bisa. Setelah sholat maghrib, dia mengerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh, boleh. Atau dia kerjakan, oh karena ini maghrib, aku kerjakan maghrib juga lah. Dikerjakannya 3 rakaat sholat maghrib fardu pada hari itu, dan ditambahkannya 3 rakaat untuk yang qadhonya. Boleh, boleh, silakan. Nanti pada waktu selesai sholat maghribnya 3 rakaat, mungkin ditambahnya subuh 2 rakaat. Boleh-boleh saja. Tetapi istilahnya supaya mudah menghitungnya, mudah mengerjakannya, diurutkan. Walaupun tidak urut pun tidak ada masalah sebetulnya. Karena contoh misalnya dia, dulu saya istiqomah sholat maghrib, dulu. Oke, berarti yang ditinggalkannya yang sering adalah misalnya sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur, dengan sholat isya. Berarti yang 4 itu yang dikerjakannya. Kalau dia dulu istiqomah sholat maghrib, ya maghribnya sudah aman, tinggal sholat yang lainnya. Kemudian, apakah ada dalilnya? Dalilnya hadis sahih. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Bilal berjaga pada waktu malam. Nah, malam itu tertidur. Ya, tertidur. Sahabat Bilal tertidur, Nabi pun tertidur. Bangunnya kurang lebih lah, istilahnya zaman-zaman kita sekarang tuh matahari udah naik. Jam 9 baru bangun. Maka Nabi SAW memerintahkan Bilal azan, kemudian qomat, dan mereka melaksanakan sholat pada saat itu. Membuktikan apa? Bahwa sholat yang tertinggal, baik karena tidur, baik karena disengaja, itu mesti diqadha. Fattaqullah mastata'tum. Kenapa kita mesti sholat ketika di atas pesawat? Kenapa kita mesti sholat ketika waktu sakit? Fattaqullah mastata'tum. Kamu mesti bertakwa. Dimanapun kamu berada, sekuat apa, sebagaimana yang kamu bisa. Jadi, tetap wajib kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Jikalau tertinggal, baik disengaja karena sakit, ataupun disengaja karena dia memang istilahnya jahiliyah pada zaman dahulu, ketika dia sudah sehat, ketika dia sudah mendapatkan hidayah, maka itu wajib untuk dikerjakan kembali. Itulah menurut pendapat para ulama-ulama 4 mazhab seperti itu. Pendapat jumhur ulama. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Mbak Heni Romayanti menyambung pertanyaannya lagi, Ustadz. Tadi kan sholat yang ditinggalkan itu harus dibayar. Terus kalau mau dibayar, bagaimana niatnya, Ustadz? Dan bagaimana juga puasa Ramadannya? Oke. Niatnya ya, sebagaimana sholat zuhur, ya sholat zuhur juga. Usolli fardhu zuhri, begitu juga. Oh, Ustaz, apakah masih tambah qadhaan? Mau ditambah qadhaan boleh?
nggak ditambah pun juga sudah sah. Boleh tambah qadaan dengan tanpa qadaan sudah sah juga. Yang penting sholatnya dikerjakan. Puasanya bagaimana? Sama ya, sama ketika mungkin sudah dewasa dan sudah Islam ketika terdahulu, dihitung nanti ketika selesai Ramadan silakan untuk dicicil-cicil sholat puasanya. Gitu, Bu. Alhamdulillah, insya Allah sudah jelas ya Ibu Heni. Mungkin pertanyaan dari Ibu Heni tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya, sahabat. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan berkonsultasi ke nomor dompet duafa Hong Kong dengan nomor berikut 52982419. Sekali lagi 52982419. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi terakhir yaitu penutup atau doa. Kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا لإحياء ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, akhirnya acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum majelis ini kami tutup, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Saya Ainul Hidayah, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.